dreams come true. Mujizat-Mu pasti terjadi atas hidup setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami di malam yang indah, teristimewa tegur sapa firman-Mu, sungguh kami rindukan. Karena kami tahu lewat firman-Mu itu pula Tuhan, Engkau tuntun setiap langkah kaki kami, hingga kami boleh melewati jalan selamat yang Tuhan sudah siapkan. Dan ketika kami melewati jalan yang Engkau mau, kami yakin kami pasti ketemu dengan kemenangan. Oleh karena itu Tuhan, berfirman-Lah untuk kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara kasih tepuk tangan yang meriah lebih dulu. Saudara Bapak yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mukjizat yang dialami oleh setiap saudara dan saya itu adalah mukjizat yang bukan kecil, tapi adalah mukjizat yang besar, teristimewa. Tidak ada orang yang tidak mengalami mukjizat Tuhan. Salah satunya ketika sepasang sejoli ini atau seorang perempuan mulai ngomong, ya wis, aku mau jadi istrimu. Itu adalah mukjizat yang luar biasa. Saudara, kita sekarang akan lihat dari Kejadian pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan 23. Saya memberikan judul khotbah malam hari ini dengan judul Cara Mencari Tulang Rusuk. Saya tidak setuju ketika umum memberikan ungkapan yang sama. Mereka ngomong pernikahan itu sama dengan lotre. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena Alkitab memberikan petunjuk secara jelas bagaimana kita mencari dan menemukan tulang rusuk untuk hidup kita masing-masing, sehingga kita bisa membina sebuah rumah tangga, keluarga yang sangat berbahagia. Saudara, Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan 23, demikian bunyi firman-Nya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, ternyata perempuan itu diciptakan itu berasal dari laki. Dia diambil dari tulang rusuk laki-laki, kemudian diciptakan seorang perempuan yang oleh Tuhan sudah sengaja disiapkan bahwa perempuan ini akan dijodohkan kepada laki-laki yang diambil tulang rusuknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Hawa sudah diciptakan dan dibawa kepada Adam, ada sesuatu ungkapan yang luar biasa di dalam ayat ke-23 dari mulut lidah bibir Adam, dan Adam ngomong, inilah dia. Artinya ungkapan ini adalah ungkapan di mana Adam itu ngomong kepada saudara dan saya bahwa dia menemukan sesuatu yang berharga, yang berarti, yang bernilai di dalam hidupnya dia, yang akan menjadi pelengkap di dalam mengarungi hidup rumah tangga bersama. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, otomatis tulang rusuk saudara dan saya adalah pribadi yang sebelum saudara terima dia sebagai pasangan hidup, di dalam hati saudara juga mengeluarkan ungkapan yang sama. Saudara merasa marem, mantep, ngomong,
inilah dia. Kalau saudara kepepet, saya anjurkan, Tuhan, cari yang ganteng gak ketemu, cari yang pinter gak ketemu, cari yang seiman gak ketemu, yang ada ini ya udahlah Tuhan, jangan nikah. Berarti itu bukan tulang rusuk, saudara ngoyo. Saudara, kenapa tulang rusuk itu? Karena diambil dari laki-laki kemudian dibaletnya kepada laki-laki itu. Saya nanya, pas persis apa enggak? Persis. Tujuannya Tuhan apa? Kalau ngepas otomatis dipakai enak. Kalau kepanjangan gimana saudara? Nyocok, ya ganjel. Jangankan kok nyocok saudara, selilitan seledri enggak enak. Betul enggak? Selilitan seledri saja enggak enak. Makan soto dan seledrinya celilit gitu. Saudara, gini kamu ya. Soare tusuk gigi benek gini wacan nyelepit aja ya. Enggak enak. Ini nyocok enggak enak. Kalau kurang enggak pas tapi kurang, enggak nyocok. Juga enggak enak. Kiwir-kiwir. Enggak enak. Saudara, masa sebelum orang menikah, pacaran itu adalah masa yang paling penting. Yang paling penting. Kenapa? Karena ketika orang mulai berpacaran itu mulai nyocok nih. Sajane kamu tulang rusukku bukan. Dan saya senang anak-anak saya 3 laki-laki, anak bapak ibu, saya senang. Kalau dia ngalami pacaran itu tidak sekali jadi. Bukan saya ngajari mereka ini suka berpacaran pindah-pindah, bukan. Tapi saya kepingin setiap remaja ini punya pengalaman, mengenali. Kalau yang laki kenal, oh tipe perempuan ini karakternya gini, perempuan ini karakternya gini, perempuan ini karakternya gini. Terus kemudian mereka merenung, aku ini tidak cocok. Oh cocoknya yang kombinasi ini. Kemudian dia bisa menemukan. Termasuk yang perempuan juga gitu. Tipe laki ini karakternya begini, laki ini tipenya gini, karakternya begini. Supaya apa? Dia punya pengalaman. Kira-kira yang paling cocok buat aku dan untuk keluargaku itu tipe yang mana? Dan terus kemudian ketemu pertama, jadi mati ciamik. Belum tentu. Orang yang tidak punya pengalaman suka keliru. Sama saudara beli barang, kalau belum pernah punya sesuatu, kadang di moto itu ngeliat itu tidak iso pas api apa enggak, betul? Saya kepingin, Pak, besok nek papa punya duit, ini nek namanya keluarga miskin, saudara. Aku kepingin sandal kulit ini. Suatu hari diajak saudara, Bapak saya ke pasar Atom. Pasar Atom dulu kan ada pasar Atom A, pasar Atom B itu. Beda ke culi-culi kan bodoh. Saya ini anak kecil dari desa masa iso titen. Iya. Diajak ke sana. Sama saudara. Cari tulang rusuk itu juga sama dengan saudara jajal sandal itu penak apa enggak? Dimasuk nih ukurannya tak patek enak, panjangnya pas, depannya rodok keseseken, minta panjang lagi sedikit, depannya masuk rodok kedawan, hijau lagi, kan begitu. Sudah dikasih Tuhan, singkat kata saya pulang bawa sandal kulit, koko saya satu. Wah sudah seneng dan sampai di rumah besoknya sudah kepengen tak pakai. Tujuannya apa? Anak kecil juga untuk show ya, biar temennya juga tahu dia aku duwe sandal kulit anyar kan begitu. Saya pakai sandal kulit, saya ngerasa ini kok gak enak ini, kok gak enak yang kanan ini kok gak enak. Saya masuk ke rumah saya itu sudah maklum karena tidak pengalaman, sudah tak lihat, sudah tak bolak-balik, sing kanan tak ijone sing kiri tak ijone sing kanan. Kok dah enak sudah.
lecet saya. Mah, kakiku yang kanan lecet. Oh biasa, sandal baru segitu aja. Nanti kalau sudah mekar kan udah. Si Tomah, cobaan lihatan toh ini tadi dari jalan-jalan itu wis tak pindah loh mas. Sing kanan tak pindah di ngone kiri, sing kiri tak pindah ngone kanan, sing kanan pancet gak enak. Mama saya tulis, mana. Dilihat sedang kiri kabeh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang belum pernah punya pengalaman milih itu tidak iso. Oleh karena itu tulang rusuk kudu pas, supaya bisa ngepas nih saudara. Firman Tuhan memberikan petunjuk. Yang pertama, Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku hidup. Saudara, Abraham ngomong kepada karyawannya yang paling tua, yang paling dipercaya untuk nyarikan Ishak sebagai anaknya, itu calon istri. Bukan rasis saudara, tapi milih itu boleh kan? Dia ngomong, ojo jipuk nih perempuan dari perempuan Kanaan. Kenapa? Karena Abraham tahu perempuan Kanaan tidak percaya Tuhan, senengannya nyembah dewa-dewa. Ojo sampai. Abraham grogi juga. Kenapa? Karena perempuan Kanaan sing nyembah dewa-dewa ayu-ayu, sampai disumpah saudara. Nah saudara lihat, Abraham sudah mulai mikir, ayu tak percuma. Kalau apa? Dia tidak punya iman yang sama dengan aku yang menyembah Tuhan Allah yang mempunyai langit dan bumi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di zaman yang lebih modern, 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dan 15, supaya saudara tahu ini contoh. Abraham ini kan bapak orang percaya aja, milih yang pertama yang seiman. Rasul Paulus juga menasihati, 2 Korintus pasal 6, 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dan 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Artinya ditekankan kembali oleh Rasul Paulus, kalau kamu cari pasangan hidup, cari yang seiman, yang adalah orang yang takut dan menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudara, namun apa yang sekali terjadi di antara remaja kita? Begitu melihat ini cantik, bodinya seksi, yang lainnya tidak dilihat loh saudara. Kalau tidak seiman, papa mamanya mulai tidak setuju, datang ke pendeta, pendetanya juga nyarani, ada baiknya kamu pikir kembali, apakah tidak ada saudara seiman yang lebih cantik, lebih baik dari dia. Biasanya orang Kristen ngengkel gimana? Tidak apa-apa Pak Pendeta, papa mama tidak usah takut, justru mungkin ini sinyo sedang dipakai oleh Tuhan
untuk menyelamatkan bukan cuma istrinya, istri Sinyo nanti, tapi sekaligus seisi rumah tangganya itu bisa tertarik menjadi orang yang mengenal dan mengikut kepada Kristus. Ingat, saya tidak menghakimi, tapi ketika Anda baca koran, baca tabloid, nyata Anda lihat di situ banyak pasangan yang sudah puluhan tahun, para selebritis sudah puluhan tahun, 25 tahun, sekian tahun, anaknya sudah gede-gede, pernikahannya tumbang juga karena apa? Mereka tidak seiman. Kenapa saudara? Karena di dalam khotbah saya yang lalu, episode yang lalu, bagaimana cara kita membangun sebuah rumah tangga yang berbahagia? Bukankah ditekankan yang pertama, kamu bukan lagi dua tapi satu. Untuk bulan dua itu jadi satu aja sudah dipisahkan dengan budaya dan kebiasaan antara dia dan aku yang tidak sama. Terus kemudian ditambahi kesulitan yang lain, agamanya gak podo, aturannya tidak sama gitu. Peraturannya tidak sama, budaya tidak sama, peraturan tidak sama, tambahannya. Ini yang seringkali dilanggar oleh remaja kita. Sehingga apa? Seringkali pendeta justru heran, orang datang punya persoalan, bukan persoalan yang berasal dari luar, tapi apa? Yang dari dalam sendiri itu menimbulkan permasalahan. Pak Gembala, saya punya persoalan. Apa? Oh, persoalan rumah tangga, istri saya begini-begini, suami saya begini-begini. Ini kan goblok. Pasangan yang tidak kompak, gimana engkau bisa menang atas masalah ketika engkau sendiri buat masalah dengan pasangan hidup? Bagaimana kamu harus bisa menghadapi di luar kalau dalamnya itu tadi saling nyocok, saudara? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian yang kedua, dengan tulus hati mencari cinta yang sejati. Masa pacaran itu bukan masa yang ingin saling menutupi. Kalau Anda kepingin dia itu menjadi pasangan yang sampai akhir hayat, harusnya tidak ada dusta di awal. Bobrokmu, elekmu dibuka kabeh. Nih, apa sudah tenan bu pikir mau sama kuku yang kayak gini? Bukan. Jangan saudara jadi sales yang jual barang rosok, dipupuri, ditutupi. Ini bisa begini-begini padahal tidak ada manfaatnya. Karena ketika istri saya pacaran dengan saya, posisinya itu bukan dia single lagi, dia itu sudah tunangan 3 hari kawin. Ketemu saya lagi, semua sudah mulai ngomong, kok nabi Roni? Tapi sebelum sahabatnya tanya, kamu dengan Roni? Farida istri saya ini sudah tahu Roni itu belang-belontengnya kayak gini. Kalau kamu mau, berarti saya mendapatkan cinta yang sejati. Karena apa? Kasih itu bukan menerima apa yang baik, tapi kasih itu, cinta itu menerima apa yang jelek dan apa yang kurang atas kita punya pribadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, daripada dia dengar dari orang lain, mending saya buka dulu. Saya penjudi, saya pezina, pacar saya banyak. Oleh karena itu saudara, kenapa saya tidak berani punya anak perempuan? Saya minta Tuhan, aku mau anak wedok. Bukti Tuhan ngampuni dosa semasa saya remaja, kasih saya anak laki 3. Tuhan kasih saya Jeffrey Nicover. Ji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan semuanya, supaya apa? Pasangan ini tahu bahwa aku milih dia itu bukan milih kucing dalam karung. Jelas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau istri saya ngomong sama saya gitu, sama anak-anak saya, lah ya,
Mama ini ya heran. Disik ketemu papamu kok mau milih papamu tuh ada apa? Anak saya kan suka tanya, Pak kira-kira ada apa? Biasa kok, akhirnya perempuan itu mesti milih yang terbaik. Ya. Papa tapi kan dulunya kan jelek nakal gini. Bukan itu, mama adalah dari sekian perempuan yang papa pernah kenal yang punya pemandangan jeli. Ibarat ini batu, papa ini jelek karena apa? Belum digosok. Mama adalah tukang gosoknya yang dipakai oleh Tuhan menjadikan papa hari ini bersinar seperti hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian yang ketiga, cari tulang rusuk itu sama dengan ibu-ibu rumah tangga yang sedang belanja ke supermarket. Ibu-ibu kalau mau berangkat biasanya yang teliti bawa catatan apa enggak? Bawa catatan, ya kan? Obat per, ya kan? Dicateti, ya kan? Rinso, ya kan? Istri saya kan gitu, saya kan suka nganterin dia kan? Dia yang cari, saya sih bawa geledekannya di belakang itu, ya. Saya ngetep netok, ya. Terus kemudian mungkin tetek bengek yang lain itu dicateti. Orang cari tulang rusuk harus punya catatan. Yang pertama, dari keluarga yang takut sama Tuhan. Kenapa? Karena saya juga orang yang beriman, misalkan begitu. Yang kedua, saya harus melihat bahwa calon istri saya, calon suami saya adalah orang yang akur dengan sama saudara sekandungnya. Supaya apa? Cap berdusta itu tidak ada di batuknya dia. Yang berikutnya, mungkin penampilan mesti menarik. Saudara tidak mungkin wis Tuhan tidak popo wis merongos tidak popo ambekan tidak mungkin. Saudara mesti juga cari yang juga dipandang ya enak. Ya betul tidak? Tidak mungkin ngawur saudara. Karena apa? Casing tetap penting saudara. Casing tetap penting saudara. Ya. Casing tetap penting. Tapi dalamnya tetap harus bagus saudara. Jangan kemudian setelah jalan saudara banting casingnya pakai api bolak-balik salahmu dewi. Betul saudara? Ya. Teliti ya. Casing tetap penting. Yang berikutnya, smart apa enggak orang ini? Cerdas apa enggak? Penting saudara. Saya cari istri harus dari yang pintar saudara. Kenapa? Loh, saya pernah pengalaman sekolah SMA, teman-teman tempuh 3 tahun, saya 4,5 tahun karena tidak lulus sekali diundur Menteri Daud Yusuf. 4,5 tahun. Jadi ibarat, tapi puji Tuhan semua itu apa? Tuhan dahsyat. Justru 4,5 tahun saya menjadi lulusan SMA ibarat mangga masak pohon. Gitu ya, masak pohon. Saya masak pohon 4,5 tahun. Ya. Anak saya bongkar ijazah, nilai rapor dan lain sebagainya, kan tak bongkoki jadi satu di brankas. Karena sudah menikah sama istri saya kan tak gabung dengan punya dia. Mapnya dia sendiri, map saya sendiri, termasuk ijazah wisuda saya. Taleni sama anak saya dibuka. Anak saya kan tahu. Rapotnya papa banyak merah ini. Gila. Istri saya ketawa, ya itu loh, kuliah tuh, rapotnya mama beda papa gimana? Gak sama, nilainya istri saya bagus-bagus. Saya, ya pokoknya justru dalam keadaan yang banyak merah, kita tahu ada mukjizat Allah, izin lulus. Itu tadi luar biasa, Tuhan dahsyat ya, luar biasa. Dan saya ngomong sama istri saya, memang Tuhan luar biasa. Ketika istri saya ngomong, lah yo ya kebacut SMA sampai gak lulus. Saya ngomong, orang boleh ngomong seperti itu. Orang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Amin. Justru aku dibuat 4,5 tahun karena Tuhan ingin supaya kamu hidup berbahagia dengan tulang rusuk yang Tuhan sudah siapkan. Coba saya lulus di sini, belum tentu ceritanya ketemu dia.
Tapi karena 4,5 tahun, saya akan ngenteni dia, kan begitu. Saya kasih tahu istri saya, kamu jangan salah loh. Jangan salah loh, kamu kelahiran 59, saya juga 59. Saya ngeburi 1,5 tahun, kenapa kok bisa ketemu sama kamu? Karena apa? SD saya pernah loncat kelas loh, ini kan luar biasa, iya loh. SD saya loncat kelas, membuktikan saya adalah siswa yang cerdas. Tapi karena Tuhan punya rekaan yang baik, saya dibuat tidak lulus, ngenteni sampean. Luar biasa, saudara. Tuhan itu dahsyat, ya. Tuhan dahsyat. Oleh karena itu saya kepengen selalu meyakinkan keluarga dan sidang jemaat, Yesus Tuhan itu adalah Bapa yang teramat baik. Dia yang punya hukum, yang berhak menghakimi, tapi dia sendiri di dalam hatinya lebih senang memberikan belas kasihan buat saudara dan saya daripada dia menghukum kita. Oleh karena itu tidak usah pernah ada perasaan takut seberapa besar dosa yang saudara pernah perbuat, datang balik. Karena apa? Dia rindu saudara datang dan kemudian bertobat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya butuh istri yang mesti pinter. Karena apa? Kalau nanti nurun saya nakaletok, anak saya kan mau menceng-menceng kan begitu ya. Tapi kalau tak oplos dengan ini sing sodok pinter ya kan? Mulai SD ini pinter istri saya ya, sampai perguruan tinggi lulusnya itu kumlot gitu. Nah kalau saya bisa dapatkan bibit ini, rodok tenang kan gitu ya. Nah salah satunya saudara temukan lebih dulu dari daftar semuanya itu tadi, yang menjadi titik berat buat saudara itu yang mana. Harus itu ketemu dulu. Kalau itu tidak ketemu, gimana Anda bisa ngomong inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku? Tidak mungkin. Saudara, saya ini punya salib. Ketika kakak saya sudah menikah, opo saya sudah menikah, papa mama saya itu ngobrol di kamar saya. Waktu itu saya selesai mandi, mau masuk ke kamar saya dengar papa mama saya itulah jagongan. Papa saya tanya sama saya, wah, Willy sekarang sudah nikah. Dulu mana Roni manggil saya itu titik yo kawin. Terus kemudian berturut-turut kalau semua sudah menikah, besok kita tua, kamu melok sopo. Nah, mama saya ngomong, aku melok Roni. Saya kaget sudah. Mama saya milih saya. Atau karena pakai sandal kiri-kiri, dipilih sama mama saya. Saudara, otomatis ya, ini jadi salib buat saya. Saya pegang baik-baik, saya tanamkan di dalam hati saya, Tuhan, kalau aku nanti pacaran, di akhir pacaran ketika kita sudah mau menginjak sesuatu masa yang lebih serius, saya mesti nanya dia. Pacar saya itu dulu banyak. Setiap kali terakhir saya ngomong, nih besok nek kamu kawin ambil aku, nikah ambil aku, pilih rumah-rumah sendiri atau kumpul papa mamaku. Mereka ngomong, kumpul mertua tidak ada enaknya. Aku nanti tidak bisa jadi ratu dalam rumah tanggaku sendiri. Enaknya masih tidak punya rumah sendiri, kontrak tidak apa-apa, tapi kita hidup sendiri-sendiri. Tapi seperti tak tinggal. Wah, ini bukan tulang rusuk, ya skleru, ya. Pacaran lagi ke sana. Sering kali seperti itu. Suatu ketika nyandung anak Tuhan dari Katolik, bukan ayat saya sama dia. Tolong lihat ayatnya. Bukankah setiap laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya? Nah, misalnya ini tidak ngerti firman Tuhan, tak pikir, yo bener ya, gitu ya. Tapi di dalam hati saya kan tidak enak. Papa mama saya punya harapan seperti itu, harus bisa tegak. Karena sebagai wujud saya sebagai anak, gimana saya bisa membuat orang tua saya berbahagia? Saya mesti berontak dengan ayat itu. Karena apa? Dulu tidak ngerti, urai sokotbah, dikutbahi manut saya. Tak tinggal. Nah, ketemu dengan istri saya tanya,
mama papaku besok melok aku. Kamu kalau jadi menikah ambil aku, gimana? Kamu siap gak ikut aku atau ke rumah-rumah sendiri? Dia anak Tuhan sejak kecil, dia ngomong, kemana kamu pergi, aku ada di sampingku. Saya langsung ngomong, inilah dia. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia. Nah, saudara, cari daftar itu yang paling penting buat saudara. Kalau tidak ada ini, lainnya gugur. Kalau ada ini, lainnya dikoreksi, boleh lanjut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena apa? Kalau kita tidak punya istri atau pasangan hidup yang betul-betul mengasihi kita, sulit, saudara. Kita punya visi dan misi yang bisa sama itu sulit, saudara. Sulit. Tapi setelah cinta itu, cinta sejati, saya mulai bisa ngisi, mulai cerita. Hidup rumah tanggaku, keluargaku itu seperti ini. Kita dengan saudara itu akur, ya. Kita menghadapi suka, mengalami suka duka itu sama-sama. Sehingga aku punya cita-cita, kalau besok siapa tahu Tuhan berkati aku kepingin berkat ini tidak tak nikmati deret, tapi aku boleh meringankan saudara sekandungku yang lain. Istri saya ngomong, setuju. Itu tadi kan butuh persetujuan DPR ini kan gitu. Ya. Menteri Keuangan kan. Nah ini tadi. Saya juga ngomong sebaliknya, kalau kamu punya cita-cita apa yang aku dulu tidak tahu, sekarang kamu ungkapnya ambil aku. Dia ngomong, aku juga seperti itu. Saya juga ngomong, aku juga setuju kan gitu. Akhirnya apa? Pegangan tangan gini. Masalahmu, masalahku, masalahku, masalahmu, suksesku, sukses kita semua. Saudara harus punya satu visi dan misi yang sama. Supaya apa? Dua bisa jadi satu. Nah saudara, cuma sayangnya setiap kali saya khotbah yang tentang keluarga ini tadi, saya banyak melihat tidak semua istri yang hadir ketika saya memberikan firman Allah itu adalah istri yang betul-betul duitnya suaminya juga duitnya situ. Terkadang ada banyak, Tuhan aku ini istri sing diblonjo dunya bojoku kira aku ndak ero. Itu sangat banyak. Oleh karena itu saudara, saya menyayangkan bagaimana kamu bisa meraih cita-cita keluarga bersama-sama sedangkan istri tidak pernah tahu seberapa banyak Tuhan berkati suaminya. Setiap kali ada apa-apa istri tidak ikut mutusi, saudara. Karena apa? Dia selalu tanya, Pak, anakmu pengen sekolah di sana boleh. Kenapa kok tanya? Gak ero, bapak uang gak bayar uang pangkal, gak tahu. Tapi karena saya bukan lagi dua tapi satu, saudara. Urusan sekolah anak saya ngomong, tanya om mama, soal sekolah mama lebih pintar timbangannya papa, tanya mama. Begitu dikirim ke Australia, anak-anak saya minta ke Australia, istrinya juga seneng. Sedangkan saya tuh ngomong karena kalau saya suara. Kalau saya berpikir sederhana, sukses tidak harus di luar negeri. Buktinya apa? Papa itu bisa dibuat sukses karena Tuhan, kan begitu. Tapi karena anak saya kepingin, mamahnya juga kepingin, saya kalah suara, saya ngomong berangkat toh, papa mendukung, kan begitu. Cuma saya pesan sama istri saya, cek di sini. Sama-sama berangkat ke luar negeri, kehilangan biaya, kehilangan waktu. Aku tidak kepingin anakku sekolah di sekolahan universitas yang tidak punya nama. Istri saya kan orang pintar, dicari sama dia. Oh, Sydney Uni nomor 35 sak dunia. Yang iya, nomor 35. Ya wis anakmu kontesi sokoda. Puji Tuhan, semua masuk sana. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus punya daftar. Yang pertama menemukan yang paling penting, dan kemudian yang lainnya mendukung. Kalau 70% ada dalam daftar itu, saya yakin ini tulang rusuk yang Tuhan sediakan. Karena apa? Anda sudah bisa ngomong, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dapat 100%? Tidak mungkin. Ideal itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ini cantik, kurang. Nah, itu enggak ya.
ini tinggi, rodok, tidak cantik. Nah, selalu seperti itu. Ini tertawanya enak, ini pinter, tapi harus beli behel dulu. Ya, ya karena apa? Pagernya kelewati garis sepadan, harus ditarik. Macam-macam. Jadi harus dicek. Kalau masuk 70% sudah boleh, ini menjadi tulang rusuk saya. Nah saudara, kemudian yang keempat, yang terakhir, saudara, ketika kita menemukan tulang rusuk bukan berarti tidak membangun, tetap harus dibangun. Ketika kita sudah melewati masa-masa bahagia, bukan berarti kita boleh dilepas semuanya sampai akhir hayat. Kita nikmati bahagia belum karuan, saudara. Justru kita kadang itu kalau jodoh lapor ya. Artis ini, artis itu, ibu pejabat ini yang juga artis dan lain sebagainya itu pada cerai. Kita itu ikut ngeman. Ngapain toh bu, anaknya masih gede-gede. Terkadang ngapain bu sampai masih dua-dutu. Kalau nikahnya agak muda kan sudah cucunya sudah nongol, bisa 50-an. Kita kan sayang loh, lapor. Suka duka sudah kamu jalani itu berpuluh-puluh tahun. Sekarang sudah ada di atas. Berkat sudah melimpah, tinggal menikmati kebahagiaan, tinggal motong putu. Lu ngapain harus awali lagi dengan ini bercerai? Meskipun belum tentu mereka menikah. Tapi kebanyakan yang sudah menikah, sudah bercerai, setelah sekian tahun, kadang ya bingung menikah, sudah. Meskipun dengan bahasa rohani, Roni menikah ini bukan yang apalah, kita sudah tua. Saudara mesti tahu arahnya. Cuma apa toh? Saya ingin menikah itu supaya ada koncone ngomong-ngomong. Betul ya? Saya ngomong, Bu, Pak, lek terima golek konco ngomong gak perlu nikah. Loh, ya apa? Dolano nang pasar akeh wong. Bodoh. Ngapain harus seperti itu? Alkitab tidak izinkan kok. Betul tidak? Kalau diceraikan oleh maut, silakan. Tapi firman Allah, Tuhan Yesus memberikan pilihan yang lebih baik. Kan kamu bisa bertahan, apa tidak lebih baik mengabdikan hidup untuk kaum keluarga. Artinya gede no anak, tau Anda sudah hebat. Baik yang laki, baik yang perempuan sudah hebat. Tapi kalau bisa Tuhan memberikan kelonggaran, ya wis kawin no maneh. Tapi kalau cerai ini tadi, Tuhan kan ngomong boleh. Kalau adem ya apa Pak Rodi? Boleh kompor, rodo angket-angketan, ya, atau balik dengan stok yang lama, kan begitu. Ini alasannya kita ini kan sudah tua Pak Roni, bukan maunya yang apa-apa, tapi butuh orang ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong di pasar akeh ini, ngapain harus cari orang lain, saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti saudara, ada masa-masa yang berbahaya. Pasangan yang kelihatan berbahagia itu bisa pecah. Karena apa? Iblis ini kurang ajar. Sejak dulu dia mencobai Tuhan Yesus, dia mundur itu ngomong apa ya? Maka iblis mundur daripadanya untuk mencari waktu atau kesempatan yang tepat. Begitu ada celah, iblis masuk lagi gitu. Karena itu benteng saudara suami istri itu harus rapat. Kita butuh dengar-dengaran dengan Tuhan. Kalau ada pasangannya mulai miring, kita mesti mau miring belum tentu dia berbuat salah, belum tentu. Tapi miring dalam arti kata suatu ketika kalau dibiarkan ini bisa bablas ya. Karena saya pengajar firman Tuhan, saya ini cerai aja. Begitu istri saya rotok tidak nyenengi saya langsung ngomong, saya ini kamu nggak senang balik Pak. Saya ini kan mondar mandir karena anak saya sekolah di SMA-nya di Surabaya. Saya kadang lebih mengikhlaskan senang ya wis istri saya yang lebih banyak di Surabaya, saya sih kayak lonceng. Surabaya separuh, Kediri separuh karena ada papa-papa saya. Tapi terkadang
2 minggu sekali istri saya tak ajak pulang ke Kediri, nengok Morotuwo, mau pergi Morotuwo kan begitu ya. Tapi saya terkadang karena anak-anak saya kadang butuh dampingan, saya lebih sebagai suami aku tak baik saya. Nah saudara, dia merasa ngopeni anak saya sudah sekian panjang, berarti saya sudah berbakti untuk suami. Dampingi saya di masa sulit sampai sekarang sudah demikian panjang. Mulai boleh toh, aku mulai happy dengan temanku. Nah yang belakangan muncul adalah 2-3 tahun yang lalu muncul itu adalah jajan reuni, betul tidak ya? Reuni sama konco SMP, reuni sama konco SMA, reuni sama konco perguruan tinggi. Wes kabeh ngadakne reuni. Belum nanti sekolahan ini, angkatan ini, wakeh ya, wes angkatan. Ya kan? Singkat kata, sama teman mulai kontak lagi. Wah, BB ini. Kalau di on tidur ini gak iso enak. Klik masuk terus ya. Terus saya sampai beli BB itu ya harus serep baterai lurus. Gampang Pak. Baterai itu gampang suat saudara. Karena pada nggak pernah mati 24 jam klik. Sopo bunyi BB terus sih. Karena temennya terlalu banyak. BB grup ini. Nah, dan dikasih Tuhan, istri saya ngomongkan ke temannya, kamu nek ngejak aku, iku ojo Kemis sampai Sabtu, Senin sampai Rebu, iku Roni nok Kediri, Kemis dia teko. Sama temannya dicatat, diperhatikan. Betul saudara. Senin sampai Rebu istri saya diantri koncone, dijak berkeluyur sana, dijak makan sana, dijak ke sana sama teman-teman ceweknya sana ya. Dia bawa mobil pakai konco dan lain sebagainya. Singkat kata ya rodok kesel ya. Kemis saya datang, saya ngomong, ayo buat makan ya. Gak usah makan di rumah ya. Rasanya makan di jodoh terus rasanya bosan. Lupa, bosan ini bukan dari saya loh. Lupa dia. Nah saya sebagai suami yang baik, ya wis makan di rumah. Tidak ada yang dimakan ya sebarang wis. Ya, saya makan dengan lauk seadanya. Kemudian saya ajak pergi. Melakukan yang nonton. Mama aku lorong kabel. Aku kerok nois. Saya ngerok itu. Waduh, misalnya nyonya saya, kok sakit tuh? Ya. Bisa gak sadar kan? Lama-lama saya jadi ngerti kan? Kenapa? Karena saya itu tipe suami yang belum sampai ke tujuan. Di tengah perjalanan saya itu biasa main telepon. Saya teleponnya ya saya. Lalu yang aku masuk Mojokerto, tas keluar dari depot Anda, aku barusan keluar makan. Kamu di mana? Oh, sama, aku di TP. Apa siapa? Sama Ratna. Ngapain ya? Makan. Percaya. Saya terus ngomong, nek mangan iku lek wayah aku teko, aku bocah aku gelem. Kita nyarinya bareng-bareng, dinteknya bareng-bareng. Jangan kamu ngajak temenmu, aku gak di situ. Wayah aku ngajak kamu, belum ingoni dong ceplok. Wayah aku pulang, kau neng TP, no macam. Jadi yang dikasih oleh Tuhan, saya boleh protes. Kenapa saudara? Karena saya ingin mencapai salah satu firman Allah yang Tuhan ngomong bahwa anggur di akhir pesta disajikan dengan anggur yang lebih berkualitas dibandingkan dengan awal pesta. Kenapa? Ini kan bicara masa pernikahan. Awal pesta itu manten anyar. Anggur bicara kehangatan sukacita. Sukacita yang di awal, Tuhan ngomong, jika aku ada di tengah-tengah hidup rumah tanggamu, maka yang awal itu dene apa-apa nih. Justru yang di belakang itu anggur ini lebih berkualitas. Karena apa saudara? Boleh jadi kita sudah tak mesra lagi sama
tak kalem-kalem lagi, tapi kemesraan ini mesti tetap terjaga. Boleh jadi kita udah nggak kayak remaja seperti itu jalan. Karena apa, satu dilihat yang saudara pantes gitu. Kedua, terkadang itu baunya yang laki sama yang perempuan itu pada kecuti. Iya gitu. Orang tua itu takut dingin ya. Takut dingin. Sedangkan yang namanya bedak itu tipenya macam-macam. Mama saya khususnya suka bedak Estee Lauder ini yang arahnya agak manis. Jadi kalau istri saya belikan merek apa saja, mesti mau manis baunya. Dia suka. Yang terjadi apa? Kalau menduki tamu, perempuan masih tidak mandi, di dalam kamar dia pupuran, biar kelihatannya tidak kubus-kubus, betul tidak? Pupuri, campur lebih keringat kecut tadi, pelak, betul tidak? Ya, muka dipupuri, leher dipupuri toh, biar tidak belang, rontok, ya toh, belak, baru tampil. Ketoknya kayak hebat penampilannya, ya toh. Tapi anak ini kan tetap anak yang wong saya tuh tidur sama mama saya tuh sampai dengan SMA tidur sama mama saya. Jadi saya kan ngapal baunya mama saya toh. Begitu saya deket sama mama saya yang pupuran, tak cium baunya ini, lain menti, gak adus mamaku. Saya langsung saudara dikatakan itu, saya nanti ngomongi istri saya, ini gak cocok aku. Ini apa? Nek aku datang undangan kabeh kancamu aku sing bayari, tapi aku melok mana? Gitu loh. Jangan aku mbok tinggal. Waya aku ngajak makan kayak induk ceplok. Waya ngejak nonton mbok ngertoki. Bareng saya pulang kowe wis seger kowe nonton di kancamu. Lah terus aku nonton apa? Paham deh. Oleh karena itu saya kepingin kita nikmati anggur yang lebih baik dibandingkan ketika awal pesta. Karena apa? Di tengah-tengah kita yang sudah mulai usia sudah semakin menampak tambah banyak, akan muncul pujian baik dari istri kepada suami maupun suami kepada istri. Tuhan, aku bersyukur punya suami seperti dia, punya istri seperti dia, sehingga hari ini aku melihat masa depan rumah tanggaku yang luar biasa karena anakku menjadi orang yang hebat, sehingga aku menjadi papa yang demikian terhormat oleh karena Tuhan memberkati aku dengan istri yang luar biasa. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan mari kita dudukkan kepala berdoa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu singkat boleh kami dengar dengan cara yang sepele dijabarkan, namun kami percaya Tuhan memberkati yang sepele menjadi berkat luar biasa di dalam hidup setiap rumah tangga kami. Oleh karena itu Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam roh hati kami masing-masing, sehingga ketika kami pulang bukan semata-mata pengertian yang boleh kami dapat, tapi lewat roh-Mu yang kudus yang selalu ada untuk menyertai hidup setiap kami. Tuhan mampukan setiap kekasih jiwa kami bisa menjadi pelaku bagi kebenaran firman-Mu, sehingga lewat apa yang kami lakukan nama-Mu saja Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa sembahyang kami. Haleluya.